Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti bekerja sama KKG PAI Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak Furqon SAG, Guru Agama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SD Negeri Gratik, akan memberikan pembelajaran kelas 3 senangnya belajar An-Nasr. Anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, tak bosan-bosannya Bapak mengingatkan dalam suasana pandemi ini, ya, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, ya, diantaranya 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Kemudian selalu memakai masker. Kemudian menjaga imun dengan memakan makanan yang bergizi dan teratur. Menjaga fisik, kita selalu berolahraga dengan rutin supaya badan kita selalu sehat. Bila kalian bepergian, maka jagalah jarak kita dengan orang lain minimal 1,5 meter. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, ayo kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar, ya. Ayo kita sama-sama, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan doa kita diterima. Nanti kita akan belajar dan menjadi apa yang kita terima menjadi ilmu yang barokah. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran berlanjut, Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian dapat membaca surat An-Nasr dengan tajwid yang benar. Kemudian kalian bisa dapat menghafal surat An-Nasr dengan benar. Anak-anak sekalian, mari kita baca dulu bersama-sama surat An-Nasr, ya. Ikuti bacaan Bapak, nanti Bapak akan jelaskan tentang hukum-hukumnya. Ayo sama-sama, ya, kita dimulai dari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, anak-anakku sekalian, surat An-Nasr ini adalah surat yang urutan ke-110 dalam surat Al-Quran, ya. Kalian bacanya harus mengikuti sesuai tajwidnya. Nah, mari kita bahas hukum tajwidnya surat An-Nasr.
ya. Kita baca dulu surat pertama, kemudian kita bahas, ya. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, hukum tajwidnya dalam surat An-Nasr yang pertama ini ada 4, ya, anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah idza. Idza sedikit panjang, di sana ada huruf alif yang tidak berharokat, nah, yaitu ada mad, disebutnya mad tabi'i. Mad tabi'i itu ada 3, anak-anakku sekalian, ya. Yang pertama adalah alif, kemudian wawu, dan yang ketiga adalah ya. Alif yang tidak berharokat, wawu yang sukun, berharokat sukun setelah doma, terus ya sukun setelah hasroh. Nah, itu namanya mad tabi'i. Panjangnya dibaca dua harokat, sedikit panjang, ya. Idza jaa, nah gitu, ya. Kemudian jaa, idza jaa, nah itu adalah mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat, ya. Mad wajib muttasil itu adalah mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Jadi panjang, harus dibaca panjang, ya. Idza jaa nasrullah. Nah, hukum yang ketiga adalah di dalam lafaz lam jalalah, ya. Dibaca tafhim, bacanya tebal, lam jalalahnya dibaca tebal, baca tafhil, dan matobi panjang. Kenapa dibaca tafhim? Karena di situ bertemu dengan harokat dhamah, ya. Jadi harus tafhim, tebal. Loh, ya. Kemudian yang keempat dalam surat An-Nasr yang ayat pertama ini, yang keempat adalah wal fath. Di situ ada hukum alif lam qamariyah, ya. Alif lam ada 2, ya. Yang pertama alif lam qamariyah, dan kedua adalah lam syamsiyah. Alif lam qamariyah, lamnya dibaca jelas, wal fath, ya, dibaca. Nah, kita yang kedua, ayat yang kedua, anak-anakku sekalian, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di dalam ayat kedua ini terdapat beberapa hukum mad, ya. Wa ra'aitan, wa ra'aita. Nah, di situ ada huruf madlin, ya. Ada ya sukun bertemu dengan harokat fathah, kalau bukan harokat kasroh. Kalau kasroh nanti dibacanya mad tabi'i, ya. Karena harokatnya fathah maka dinamakan madlin, ya. Panjangnya sama 2 harokat. Wa ra'aitan nas. Nah, tadi sudah dibahas dalam ayat pertama bahwa alif lam itu ada 2, yang pertama qamariyah dan yang kedua syamsiyah. Syamsiyah ada alif lam tapi tidak dibaca, tidak jelas, ya, tidak dibaca, ya. Wa ra'aitan langsung, ya, ada alif lam, lamnya tidak disebutkan tapi langsung kepada nas, ada, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Yadkhuluna itu ada huruf dal sukun, maka harus dibaca qalqalah, sedikit mendal, ya. Yadkhuluna, yadkhuluna itu ada juga hukum madnya, yaitu mad tabi'i, di mana ada wawu sukun berjatuh setelah harokat dhamma. Yadkhuluna fi dinillah, fi di itu sama-sama mad tabi'i, di mana ada ya sukun berjatuh setelah harokat kasroh. Fi dinillah. Nah, di sini lahnya dibaca tarkik, baca tipis karena jatuh setelah harokat kasroh. Kalau domah atau fathah maka harus dibaca tafhim, tebel dalam jalahnya. Afwaja, wawunya waw mad tabi'i, ya. Jaknya mad iwad far'i. Yang ayat yang ketiga, anak-anakku sekalian, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Di sini juga ada beberapa hukum bihamdi, ya. Bihamdi itu turun garis bawah, ada dinamakan idhar syafawi, mimnya dibaca jelas. Innahu kana tawwaba. Innahu ini adalah gunnah, ya. Ada nun bertasid maka disebutnya gunnah,
panjang-panjang sambil didengungkan. Innahu, ya. Hu-nya ini adalah mad silah qasirah. Kana tawwaba. Kana di sini ada juga alif yang tidak berharokat, makanya mad tabi'i. Tawwaba. Tawwa, wa-nya itu mad tabi'i, ba-nya mad iwad. Nah, anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita baca dulu, belajar menghafal surat An-Nasr dengan caranya berulang-ulang. Kita bacanya per ayat, satu ayat berapa aja ya, minimal 3 supaya kita cepat menghafal. Ayo kita baca 3 kali satu ayatnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalian harus gitu ya, kalau menghafalkan biar cepat hafal dan tidak cepat hilang. Yang ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sekali lagi ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, kalau sekalian kalian hafalkan di rumah ya. Hikmah dari mempelajari surat An-Nasr ini yaitu kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah dengan memujinya, bertasbih kepadanya atas nikmat yang telah Allah berikan, dan mohonlah ampunan kepadanya, karena sesungguhnya dialah maha penerima tobat. Anak-anakku sekalian, kesimpulan dari pembelajaran ini bahwa kita membaca Al-Quran itu harus senantiasa memperhatikan aspek tajwidnya. Bila kalian belajar harus dengan didampingi gurunya ya, biar nanti ada panjang pendeknya bisa dijelaskan oleh gurunya dan kalian tinggal mengikutinya. Kalau tidak ada gurunya, kalian nanti bisa salah dalam pengucapan, apalagi kalau kalian belajarnya lewat teks bertulis abjad. Itu beda, karena ada ro, ada o, harokat fathah yang dibaca o ya. Nah, kalau tidak ada gurunya nanti bisa salah. Hikmah kesimpulan kedua adalah hikmah membaca kita harus selalu bertaubat dengan sungguh-sungguh, memperbanyak istighfar, bersyukur dan bertasbih serta membaca tahmid ya. Evaluasinya adalah kalian membuat video hafalan surat An-Nasr, lalu kalian kirimkan kepada bapak ibu guru kalian masing-masing, supaya nanti bapak ibu kalian bisa menilai bagaimana hafalan kamu, kefasihan kamu dalam membaca Al-Quran. Nah, ini anak-anakku sekalian, barangkali itu saja pembelajaran hari ini. Nah, sebelum berakhir belajar, mari kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Shadaqallah walhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.